Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin nambah satu perspektif yang mungkin juga pernah disampaikan di berbagai kesempatan tentang puasa, yaitu peran puasa di ranah, kalau pakai istilah saya, pendinginan, di ranah mengistirahatkan jiwa. Ya, memang sangat banyak manfaat-manfaat hikmah-hikmah puasa, tapi menurut saya ada satu yang menarik. Hikmah puasa yang mungkin bisa kita raih hari-hari ini, yaitu hikmah puasa untuk mendinginkan jiwa, mengharmoniskan jiwa kita kembali. Saya tahu teman-teman mungkin hari ini banyak dikejar-kejar, banyak diburu-buru oleh berbagai macam kegelisahan, juga oleh tugas-tugas, juga oleh aktivitas-aktivitas. Sehingga mungkin rasanya jiwa ini sangat lelah, sangat capek. Nah, alhamdulillah Allah memberi kita fasilitas bulan Ramadan yang luar biasa ini untuk cooling down. Jadi, untuk menenteramkan lagi, mendinginkan lagi jiwa kita. Boleh teman-teman coba dicermati jiwanya masing-masing ya. Kalau ada rasa-rasa seperti ini, itu kemungkinan teman-teman memang jiwanya sudah lelah. Misalnya rasa mudah tersinggung, mudah marah, atau pakai kata anak hari ini mudah baper. Jadi ada apa-apa sedikit terus nyala sumbunya. Nah, itu kemungkinan jiwa kita sedang capek. Kemudian terburu-buru, tidak sabaran, ingin segalanya segera selesai. Lihat teman yang agak lelet sedikit, jengkelnya luar biasa. Pokoknya merasa yang di sekeliling kita itu tidak beres semua. Kemudian kejengkelan itu memuncak. Nah, ini kemungkinan kita sedang mengalami kelelahan jiwa. Nah, apalagi hari ini ya, kita tiap hari kan jadi aktivisnya media sosial, yang itu sering sekali kita bersentuhan dengan orang lain yang membuat jengkel, membuat marah. Ini pastinya akan melelahkan jiwa kita. Bisa juga misalnya teman-teman merasakan meskipun selama ini aktivitas yang sudah kita geluti, bahkan mungkin hobi, tapi sekarang ketika kita jalani itu rasanya kok hambar, atau rasanya kok tidak nikmat lagi, rasanya jadi beban. Kemungkinan jiwa kita sedang lelah. Atau mungkin teman-teman pernah juga mengalami sedih atau galau tanpa alasan. Jadi rasanya suntuk, bete-nya luar biasa. Nah, itu kemungkinan juga kita sedang mengalami kelelahan jiwa. Atau mungkin kalau ini agak mengimbas ke fisik, jadi susah tidur. Atau bisa tidur tapi bangunnya tidak seger. Itu kemungkinan waktu tidur pikiran juga masih sibuk, masih sumpek dengan macam-macam hal, sehingga bangunnya jadi tidak seger lagi. Dan mungkin masih banyak indikasi-indikasi lain dalam keseharian kita yang menunjukkan bahwa jiwa kita sedang lelah. Maka ada salah satu hadis yang saya ingat dari Rasulullah yang bunyinya adalah fa innan nafsa idza mallat kallat wa idza kallat amiyat. Jadi jiwa kita itu kalau sudah jenuh, sudah suntuk, dia akan bosan, dia akan lemah, dan saat dia lemah dia bisa buta. Situasi kita yang sedang drop tadi, yang sedang lelah jiwa tadi, itu kalau diterus-teruskan ya bisa membuat kita depresi. Apalagi sekarang kesibukan keseharian kita ini kan masih di suasana pandemi yang penuh keprihatinan ini, nambah lagi lelah jiwa kita. Kemarin waktu masuknya Ramadan itu para ustadz menasehati kita, mbok gembira datangnya Ramadan.
Tapi jiwa yang lelah semacam ini agak susah untuk disuruh gembira. Meskipun kita tahu betapa fadilahnya Ramadan, betapa manfaatnya Ramadan. Maka mari kita nikmati momen Ramadan kali ini. Fasilitas luar biasa yang diberikan oleh Allah. Dengan mendinginkan jiwa kita, melakukan cooling down. Makanya puasa itu kan dikenal perintah tapi yang isinya untuk tidak melakukan sesuatu. Kita menarik diri sebentar. Kalau belajar dari tuntunannya Kanjeng Nabi kan dulu, bahkan sebelum menerima wahyu, setiap bulan Ramadan Rasulullah melakukan tahanus, melakukan uzlah sebentar untuk mendinginkan batin, menghindari segala stres, segala kesibukan, segala hal yang mendistraksi kita dari ketentraman, membuat kita tidak fokus lagi pada amanah kehambaan maupun amanah kemanusiaan. Puasa memberi kita fasilitas itu. Maka mari kita nikmati puasa kita ini dengan jalan mendinginkan jiwa. Mungkin puasa kita tidak hanya puasa dengan cara tidak makan dan tidak minum, tapi juga mempuasai kesibukan pikiran, mempuasai kesibukan hati dari banyak hal yang tidak penting, dari banyak hal yang tidak serius. Kita fokus untuk menenteramkan diri, mengupgrade diri kita sehingga nanti keluar dari Ramadan kita jadi sosok yang fresh, yang lebih segar. Itulah mengapa menurut saya ketika ada hadis yang menyatakan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, di antara rahasianya ini. Kalau di bulan puasa kita bisa tidur nyenyak, tidur pulas, itu menurut saya manfaatnya besar, antara lain untuk pendinginan jiwa tadi. Jadi mari di bulan puasa ini selain menahan lapar, haus, dahaga, kita juga melatih jiwa untuk mendingin. Caranya apa? Biar jiwa kita tidak terjebak pada kelelahan-kelelahan tadi. Yang pertama, tetap rumusnya adalah kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita senantiasa dekat dengan Allah. Boleh segala kegalauan di hati kita tadi kita adukan kepadanya. Kalau memakai istilahnya para sufi itu kita lakukan munajat. Munajat itu kita mungkin sepanjang Ramadan ini kita ambil waktu mungkin setelah sholat tarawih atau pas waktu kita sholat malam untuk mengadukan segala kegalauan. Ini munajat namanya kalau dalam istilahnya para sufi. Jadi ngobrol. Munajat itu ya kalau kata dimaknai secara letterlek itu saling bercakap-cakap, tapi munajat ini kita bercakap dengan Allah, mengadukan segala kesulitan kita, mengadukan segala berat yang membebani hati kita. Jadi kalau kita sudah bisa mengadukan, insya Allah nanti bebannya jadi ringan. Secara psikologi kan kita itu disarankan juga untuk curhat kalau ada yang membebani hati pada siapapun. Daripada kita curhat pada siapa-siapa, menurut saya akan lebih indah kalau kita curhatnya kepada Allah. Pasti akan banyak mengurangi beban batin kita tadi. Kemudian, mari yang kedua, kita hindari hal-hal yang memancing. Kalau tadi kan situasi batin kita itu mudah marah, mudah baper, mudah tersinggung, kesusu, terburu-buru, macam-macam. Untuk sementara kita agak off dulu dari semua itu, kita hindari biar kita tidak tenggelam terjebak di situ terus. Ada momen puasa. Nah, sehingga nanti diharapkan setelah puasa selesai, keterikatan kita pada yang tadi membebani hati kita semakin berkurang, semakin berkurang. Disitulah menurut saya yang oleh beberapa ahli, beberapa ulama disebut puasa itu punya fungsi istirahat, fungsi cooling down, pendinginan. Ya tentunya masih banyak hikmah-hikmah puasa yang lain, masih banyak
manfaat-manfaat puasa yang lain, tapi perlu juga kita pertimbangkan fungsi cooling down ini. Makanya kita harus banyak memperhatikan aktivitas puasa kita ini, menambah amal macam-macam, tapi jangan sampai itu jadi beban baru yang justru memberati kita. Semoga puasa kita juga selain nambah amal, juga punya fungsi penyegaran, khususnya penyegaran jiwa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.